memasak saja, tapi mereka juga punya tugas untuk mendata. Jadi misalnya setiap 2 jam atau setiap shift, mereka akan mencatat kira-kira menu ini suhunya sudah sesuai belum. Mereka cek chillernya ini suhunya sesuai atau tidak. Nah, ketika ada tamu komplain, dilihatlah historis pencatatan itu. Kalau seandainya tidak ada pencatatan suhu di form itu, maka yang terjadi berarti memang kelalaian itu terjadi dari kita punya karyawan. Kita meminta maaf ke tamu tersebut, dan kita harus mau untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita bisa menyarankan tamu tersebut untuk berobat, atau kita antar ke tempat berobat, dan kita yang menanggung biayanya semua. Seperti itu, teman-teman. Begitu ya, Katarina? Kira-kira bagaimana? Masih ini ada? Silakan lagi ya. Minta maaf saya. Oke, Yermi ada pertanyaan. Silakan Yermi. Dari saya, Pak. Ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa makanan seperti cepat saji, gas, dan ikan begitu itu berpotensi praktik? Oh, kenapa makanan-makanan cepat saji itu lebih berpotensi untuk terkena bakteri ya? Iya, Pak. Nah, baik. Jadi makanan-makanan yang fast food atau cepat saji itu biasanya dia lebih berpotensi atau terkena ini karena apa? Karena memang dia bahan-bahannya juga mereka pakai itu biasanya bahan-bahan yang cepat sekali terkena bakteri. Contoh kayak di situ ada telur, ada susu yang mereka pakai. Nah, kemudian juga biasanya mereka standar untuk memasaknya itu juga mereka biasanya standarnya itu mereka kalau tidak perhatikan, karena itu berhubungan contoh kayak kalau misalnya kita lihat kayak KFC. Nah, dia dikatakan fast food karena apa? Karena memang dia siap saji. Dia langsung dimasak pada saat itu. Tapi kalau mereka tidak perhatikan suhunya, nah maka yang terjadi adalah dia akan cepat terkena bakteri. Dan ketika bakteri kena itu biasanya akan berubah. Contohnya aromanya tidak bagus atau dagingnya tidak matang. Seperti itu ya. Jadi memang lebih riskan kalau makanan-makanan fast food. Karena dia langsung disajikan seperti itu. Silakan Yermi. Bagaimana? Halo? Ya, oke. Kalau misalnya ini silakan yang lain. Ya, terima kasih Yermi. Masih di HCCP, silakan yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Oke, atas nama siapa nih? Sorry, saya lihat dulu. Alusiana Lomas, Pak. Oh, Alusiana. Silakan Alusiana. Ini saya mau minta penjelasan lagi dari Pak mengenai ini konsep pendekatan dalam industri pengolahan makanan. Alusiana Lomas, Pak. Oh, Alusiana. Silakan Alusiana. Ini saya mau minta penjelasan lagi dari Pak mengenai ini konsep pendekatan dalam industri pengolahan makanan. Mohon penjelasannya ulang. Bagaimana konsep pendekatan? Pendekatan dalam industri pengolahan makanan. Terkait dengan apa ini? Industri pengolahan makanan luas. Pemasak kah, menerima bahan kah, atau apa? Dalam makanan yang berarti maksudnya dalam ini ya, menyajikan makanan gitu ya? Iya, Pak. Berhubungan dengan safety begitu ya, keamanan pengolahan makanan. Iya. Oke, baik Luciana. Jadi kalau dalam konsep untuk terkait dengan keamanan pengolahan makanan itu, jadi kalau kita lihat teman-teman, nah untuk keamanan pengolahan makanan itu biasanya dia ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu biasanya dari tahap receiving atau menerima bahan mentah makanan tersebut.
Nah, ketika dia menerima bahan mentah makanan tersebut, hal itu yang harus dia perhatikan itu adalah apa? Misalnya dia harus perhatikan, kalau dia membeli daging sapi dari supplier, daging sapi itu datang, daging sapi itu harus lengkap. Dia dipotongnya tanggal berapa. Nah, itu harus dilihat. Kemudian juga kalau misalnya ada makanan kemasan, dicek kira-kira dia punya tahun pembuatannya kapan dan expire date-nya kapan. Nah, itu terkait dengan bagaimana menerima makanan yang pertama. Setelah penerimaan makanan, hal yang kedua yaitu storing atau penyimpanan. Nah, penyimpanan ini mereka harus perhatikan itu apa? Misalnya, bahan-bahan makanan itu, kalau yang daging, ikan, itu harus disimpan di tempat yang suhunya itu di suhu -15 plus -3. Jadi itu biasanya di frozen, istilahnya ada frozen. Kalau teman-teman misalnya kulkas, teman-teman buka, paling bagian atas itu yang kotak kecil, nah itu biasanya untuk frozen, benda-benda yang dibekukan. Kalau di industri kayak di hotel atau restoran, itu biasanya istilahnya walking frozen. Nah, jadi itu fungsinya adalah apa? Untuk menyimpan bahan-bahan makanan itu biar dia tidak cepat rusak, karena dia dibekukan. Nah, jadi contoh daging sapi atau daging ayam itu bisa dipakai sampai 3 bulan. Dengan standar dia punya teksturnya masih sama, rasanya juga tidak berubah. Kemudian juga kalau untuk makanan-makanan contoh kayak sayur-sayuran, itu harus disimpan di chiller. Chiller itu standar suhunya adalah 1-4 derajat Celcius. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar jangan sampai lebih dari suhu itu nanti terjadi adalah danger zone atau suhu berbahaya dari 5-60 derajat. Nah, kenapa suhu danger zone? Nanti bahan-bahan sayur itu bisa cepat rusak dan akhirnya tidak layak untuk dimasak. Nah, itu sudah kedua berarti ya. Yang pertama tadi receiving, yang kedua storing, yang ketiga adalah cooking. Nah, cooking ini juga biarpun makanan ini sudah diterima dengan baik, disimpan dengan baik, tapi kalau teknik cookingnya atau metode cooking yang dipakai itu salah, maka yang terjadi adalah makanan yang nanti disajikan ke tamu juga tidak akan bagus atau tidak akan baik. Nah, makanya kalau kalian cooking itu, kemarin karena teman-teman buat tentang jasa boga, itu ada teknik